Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, limpahan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan yang ke-8. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikut susunan acara diseminasi program guru penggerak angkatan yang ke-8, yakni 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 PUGN, 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 PUGN, 4. Diseminasi model 1.4 CGP Angkatan ke-8, kemudian 5. Tanya jawab oleh peserta, 6. Kesimpulan, yang terakhir doa dan penutup. Baik, kita masuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru dimohon berdiri. Kepada Bapak Arisdi Kuswandi SPDMM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sekalian hadir pada sore ini untuk menyelesaikan tugas kawan-kawan CGP kita. Salawat dan salam marilah kita berikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa sekolah kita ini jadi sorotan karena guru penggeraknya cukup banyak dari presentasi keseluruhan. Nah, karena hari ini pada saat panen di Islamic Center sudah disebutkan oleh fasilitator juga bahwa kita termasuk terbanyak di wilayah Kabupaten Tabanan, malah di provinsi juga termasuk sekolah yang cukup banyak melahirkan guru penggeraknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan slogan guru penggerak, takam tolong singkat. Ayo Pak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi dimulai dari tergerak, bergerak, baru menggerakkan. Nah, saya bersyukur kawan-kawan kita yang berempat, mohon maaf satunya Bu Dewi, ini sudah menyelesaikan kegiatan ini di waktu-waktu sebelumnya. Saya tinggal bertiga, dan saya juga yang kemarin
pada saat diseminasi awal saya nggak sempat ikut Pak Kanto sama Bu Rahma kemarin, tapi ini alhamdulillah sempat ikut. Nah, barusan sudah saya selesaikan pengantar ke rekomendasi Bu. Nah, rekomendasi Bu Rusda, Pak Hayun, Pak Khairon, ya sama Bu Sumarni. Jadi berempat maju lagi. Ya, saya berharap Bapak Ibu kita semua masuk ke situ nanti. Kita semua masuk ke situ. Satu hal kenapa kita harus ikut guru penggerak. Yang pertama, guru penggerak ini adalah untuk kita. Itu yang pertama. Bagaimana kita memposisikan kita sebagai pelayan kepada anak atau siswa atau murid. Itu di situ intinya. Nah, ilmu kan terus berkembang. Saya aja menyadari saya sudah ketinggalan jauh dengan Bapak Ibu sekalian yang ikut guru penggerak, karena saya produk 96, kalah dengan yang produk baru-baru ini. Jadi ilmunya harus diupdate. Nah, guru penggerak ini adalah mengupdate ilmu kita, ilmu Bapak Ibu sekalian, yang fokusnya adalah pelayanan kepada siswa. Intinya di situ Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan apresiasi dari pemerintah sendiri, sesuai dengan PP yang sudah ada, guru penggerak ini bisa menggantikan atau dijadikan jadi kepala sekolah atau jabatan yang lain. Tapi itu bukan tujuan utama, bukan tujuan utama. Yang tujuan utama adalah itu tadi, untuk pelayanan siswa yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari guru penggerak itu ada lompatan lagi, adalah guru praktek. Nah, di guru praktek ini baru ada honornya ya Pak Kanto ya, baru ada gajinya. Di tahap awal itu tanpa melalui guru penggerak bisa daftar guru praktek. Tapi di akhir kemarin yang periode berapa itu 8 ya? 7 ke 8. Itu syaratnya sudah lulus guru penggerak. Jadi beda, bertambah tahap tambah beda. Nah, kalau ini 4 orang, kemarin yang akan datang 4 orang, makin banyak guru penggerak kita. Intinya Bapak Ibu, kemarin pada saat di panen itu saya sampaikan di panen raya itu, bahwa jika sekolah banyak guru penggeraknya dan akan konsisten dengan program yang dijalankan, itu lebih enak. Manajemen sekolah tidak memikirkan hal yang seperti itu lagi, tinggal memikirkan hal yang lebih besar lagi. Nah, saya bayangkan yang ada yang ngurusi sampah, ada yang ngurusi lain-lain, dan itu kontinu, maka itu tidak dipikirkan lagi oleh manajemen sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya saya bersyukur dan bangga ke kawan-kawan yang bertiga di depan dan satunya Bu Dewi yang sudah sampai ke tahap modul 2. Jadi nanti ada beberapa modul dan saya tahu ini agak repot juga untuk kita lakukan dengan padatnya kegiatan di sekolah. Termasuk hari ini Bapak Ibu kita mengorbankan jam pembelajaran anak yang dimulai dari jam 2, mestinya jam 4:15, tapi anak-anak sudah pulang duluan. Ini memang konsekuensinya sekolah ada guru penggeraknya, karena tidak mungkin kita melakukan diseminasi hari Sabtu, karena hari Sabtu hari libur kita. Tapi saya masih masih menginginkan guru penggerak, karena di kegiatan lainnya itu benar-benar tidak menggunakan jam efektif kita. Seminar lokakarya juga biasanya hari Sabtu atau Minggu, tidak mengganggu. Kemudian bimbingan juga bisa malam. Nah, terkecuali kalau ada pendampingan ke sekolah, dan itu tidak terlalu mengganggu kegiatan BBM kita juga gitu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih ke Bapak Ibu sekalian, karena sekolah kita sudah jadi sorotan terbanyak guru penggeraknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bangun sama-sama sekolah kita. Nah, kita sudah dapat murid 218, ada susulan tadi 2 orang ya, jadi 218. Kalau kita hitung jumlah murid kita sekarang nggak sampai 600 Bapak Ibu, tinggal 500 berapa? 65. Nah, sekitar itu. Dulu pernah hampir ke 700, dulu pernah seperti itu. Habis itu standar 600, sekarang jadi 556 rasanya.
Tapi Bapak Ibu, fenomena ini tua sudah. Tidak hanya pada sekolah kita, SMK 1 Tanjung sekarang dapat 600 lebih, biasanya 800-an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara yang selanjutnya yakni diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-8 yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Hartini SPD, kemudian Pak Anwar SPD, dan Ibu Husni Rodati SSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar berkat limpahan rahmatnya jualah maka kita bisa berkumpul di acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 8 ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mana berkat beliau kita bisa bangkit dari alam kegelapan menuju alam terang dengan ila yaumil akhir. Sebelum saya memaparkan diseminasi modul 1.4 budaya positif, kita is breaking dulu ya, karena kita sudah lelah tadi melaksanakan PBM kita. Jadi kita is breaking dulu sebelum fokus pada pemaparan modul 1.4. Bapak Ibu untuk berdiri, kita untuk melemaskan tangan kita untuk bergerak agar kita bisa fokus mengikuti acara kita ini. Tangan di yang jauh, tangan di yang lalu, digoyang-goyang, 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 bisa mengambil apa yang ada di situ. Harus saya buktikan dulu. Yakinkan, bikin ulun bahwa percaya bahwa ulun aman di dalam sini. Oke, siap. Bu Hajasri, ternyata saya masih belum bisa. Harus ada syaratnya ternyata. Makasih. Ternyata sulit sekali ya apa yang terjadi di sana. Yang pertama yaitu saling mempertahankan ya, saling mempertahankan sekuat apapun. Urusda tidak akan membuka karena tidak sesuai dengan kemauannya. Yang kedua, ilustrasi itu adalah perubahan emosi kontrol. Guru mengontrol murid seperti itu nantinya. Nah, sekuat apapun murid kita, jadi bagaimana caranya kita bisa meluluhkan, melunakkan hatinya sesuai dengan kehendak dan harapannya. Oke, nah jadi sini ada teori kontrol yang mana ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya
semuanya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, ya. Terus ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ada lagi ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dalam penggunaannya kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, artinya itu menyadarkan diri sendirinya. Dilanjutkan ilustrasi bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, meminta dengan dibujuk, dirayu, tidak bisa juga. Nah, jadi di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal yang tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita akan mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan paradigma Anda. Skema untuk memahami penjelasan aspek tertentu tentang realita. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini stimulus respon yang mana realita kebutuhan kita semua, teori kontrol yaitu realita kebutuhan kita berbeda. Artinya setiap manusia itu berbeda-beda, sama juga dengan pendapat, keinginan itu sama berbeda-beda, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita aja. Respon stimulus, dan di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, terus lagi stimulus kontrol yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kalau ini berbuat salah itu mungkin ada tujuannya, ya. Terus yaitu tentang makna disiplin positif. Nah, di sini ada makna kata disiplin positif dalam budaya kita, yaitu makna disiplin memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, yang dimana di sini ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu juga sama. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline ini, diwajibkan menguasai disiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu nilai-nilai kebijakan. Apa saja nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus mengingat waktu, ya. Nilai-nilai kebijakan universal di sini ada beberapa, yaitu disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip nilai yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebijakan, virtus, dan yang universal. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpengaruhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal.
Apalagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi yang pertanyaan apakah hukuman tadi bisa Anda setuju dengan memberikan imbalan kepada orang lain? Nah, di sini ada salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang berperilaku tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sama dengan Brusda tadi, jika aku membuka, apa sih yang aku dapat? Imbalannya apa ya? Seperti itu tadi. Nah, terus saya lanjutkan. Untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka, percaya. Nah, di sini ada orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, semuanya ketika aku membuka, aku dapat apa nantinya? Jadi apa nantinya ya? Satu imbalan juga tadi. Jadi harus memberikan keyakinan, kenyamanan, dan keamanan kata Guru Sudah tadi. Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ya kita di sini ada keyakinan kelas sekolah bagaimana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegak peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, mari kita lihat. Nah, sini ada identitas gagal atau hukuman, terus identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nilai-nilai kebijakan universal, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan Virtus yang universal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Dan ada lagi satu untuk SMK bertambah, yaitu ke pekerjaan. Nah, jadi yang mana di sini ada 3 motivasi dari perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Perilaku manusia biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bersifat eksternal. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka suatu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka melaksanakan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka, percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu hal dari nilai-nilai mereka, yakni dan dihargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindak penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini ya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Oke, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi? Nah, hukuman adalah berdasarkan bagian yang di atas tadi telah saya tampilkan ya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, biasanya ketika melihat sesuatu yang salah maka langsung menghukum. Ya, dengan cara misal menjemur siswa. Nah, seperti itu ketika melihat langsung terjadi respon untuk menghukum anak. Dan tidak melibatkan, di sini ada hukuman yang bersifat satu arah dan pihak guru juga memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang memberikan bisa berupa fisik maupun psikis bagi murid yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi itu sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, sudah dibahas yang disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan. Sedangkan restitusi adalah proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dosen 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membentuk murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Glesom, Gosen, 1996. Oke, selanjutnya hukuman dihukum oleh penghargaan. Kita lanjutkan pengertian tentang ya penghargaan tadi. Yang penghargaan tidak efektif, ada rule 1 ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jika hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin seorang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang keempat, orang akan berusaha berhenti merokok kalau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Sampel pertama, ketika seseorang diberi penghargaan tadi ya yang dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian diri mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Nah, yang kedua, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga tadi, penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesepakatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba.
Iya, sebagai guru ya, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, yang pertama menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, ya, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, artinya mengulang lagi ya. Yang keempat, bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Nah, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Bagaimana Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Iya, ampun Bu Husni kah? Oh bukan. Demikian materi yang disampaikan saya pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu kepada Pak Anwar Sadat. Kepada Pak Anwar Sadat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek 1 2. Itu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Langsung aja yang tengah-tengah misalnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, sekarang dari beberapa pernyataan itu, sekarang kita jawab sendiri deh dalam hati, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Oke, sudah? Oke, sudah. Nah, ternyata yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya sudah terlambat, karena dia terlambat ya, itu termasuk hukuman. Sekarang yang kedua, misalnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu termasuk konsekuensi. Kalau paling bawah lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 kali, 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Nah, dalam dunia pendidikan ya, karena kita itu berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara, itu menurut hukuman itu sangat dihindari atau tidak perlu dilakukan. Dan yang paling bagus nanti dilakukan adalah restitusi. Dan jika tidak bisa, maka diturunkan menjadi konsekuensi. Nah itu kata kuncinya. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Hukuman itu sifatnya satu, dia sifatnya nggak ada hubungan dengan masalah yang dibuat, tidak ada dasar dan tidak ada komunikasi sebelumnya. Itu paling mudah kita memahami seperti itu. Kalau konsekuensi, dia sudah tahu, oh saya salah, misalnya kan ada, misalnya dia melanggar ini, konsekuensinya apa? Ada gitu, bisa. Nah gitu. Kalau dia restitusi, nanti belajar sama Ibu Hisni, nanti belajar seperti apa restitusi. Tapi langkah pertama yang dilakukan ketika anak melakukan pelanggaran adalah restitusi. Dan jika tidak bisa, masuk ke konsekuensi. Begitu. Misalnya lari tadi, itu termasuk konsekuensi karena ada korelasi. Mungkin 10 menit dia sebelum pelajaran itu teman-temannya sudah pemanasan, seperti itu. Sekarang lanjut bro, lagi lanjut, cukup. Nah ini nanti belajar ya ini. Nah sekarang materi saya itu adalah keyakinan kelas. Selama ini ya mungkin kita pertama-tama masuk dan pengenalan, bikin segala macam. Tapi ada hal, kadang-kadang kalau kita mengajar kita capek menegur segala macam. Alangkah baiknya misal seperti ini yang mereka lakukan di kelas. Dia paham nilai-nilai atau rambu-rambu berguru, memperlakukan lingkungan kelas. Seperti apa caranya? Seperti itu. Dengan keyakinan ke kelas. Misal, mengapa kita memiliki peraturan misalnya, lalu lintas? Apa peraturan itu fungsinya? Untuk mengatur. Kalau nggak ada polisi misalnya, kita pakai helm enggak? Kalau kecelakaan, mati. Nah, lebih baik kita menyadarkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai, namanya ini nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan universal itu. Tapi ini untuk menjadi budaya perlu kerja keras ya, tidak mudah, memang tidak mudah. Rasulullah pun tidak mudah ya, ketika
beliau itu dilempar batu, plus, ya kan? Ketika malaikat itu kalau jatuh darah itu ke tanah, maka kaum siapa namanya saya lupa, itu akan ditimpakan gunung mati semua. Tapi Rasulullah menahan darahnya itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebagian kecil dari gambar itu ada di Ki Haji Dewantara ini mungkin di pendidikan yang lebih mudah kita pahami karena sifatnya universal. Nah, sekarang lanjut. Peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, ada budaya positif. Nah, langkah pertama saat kita masuk, mungkin kita bisa membuat peraturan kelas. Biasanya peraturan berkaitan dengan kata negatif gitu. Nah, nanti tingkat lebih baik lagi ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kata-katanya positif, dilarang berkata jorok dan kasar, diganti menggunakan bahasa yang santun, ya kan, baik dan ramah atau hormat. Itu lebih kata positif. Nah, ketika itu diterapkan, maka akan membentuk lingkungan positif di kelas. Kelas ini bagus, kelas ini bagus, kelas ini bagus, semuanya menjadi sekolah yang positif, yang bagus. Dan akhirnya ketika itu dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, melekat dalam keseharian segala macam, terbentuklah budaya positif. Dan ini prosesnya sangat lama. Dan kita sebagai guru tetap sebagai menuntun, mengarahkan, dan terus menjadi tauladan. Lanjut, Bu. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada kesepakatan kelas sebelah kanan, sebelah kiri. Kira-kira yang mana yang masuk keyakinan kelas menurut Ibu? Kalau peraturan itu sifatnya dia terbatas ya. Kalau keyakinan kelas sifatnya universal, lebih luas, abstrak. Kalau keyakinan tidak boleh ini. Nah itu. Jadi secara sederhana yang sebelah kanan termasuk ke keyakinan kelas sebelah kanan. Sebelah kanan. Kesepakatan kelas itu keyakinan kelas. Saling menyayangi, Gimana saling menyayangi terhadap misalnya tanaman. Bisa masuk universal sifatnya. Kemudian semangat belajar dan lain-lain itu termasuk keyakinan kelas. Lanjut, Bu. Sedikit saya sharing dengan kawan-kawan sekalian dalam membentuk, terutama mungkin wali kelas, mungkin kalau nanti salah silahkan ditambahkan, silahkan diimprovisasi dengan pengetahuan baru, tidak masalah. Langkah awal untuk membentuk keyakinan kelas itu yang pertama kita membuat dulu, biasanya kita berangkat dari peraturan ke kelas atau peraturan sekolah. Sebutkan peraturan itu apa aja, misalnya dilarang ini, dilarang berambut panjang segala macam ini, dilarang terlambat ini 10 menit ini segala macam. Nah, dari situ nanti kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Selalu datang tepat waktu dengan rapi dan ini misal. Kemudian kalimat positif itu kan banyak tuh peraturan segala macam, banyak. Diambil misalnya satu nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua golongan. Nanti kalau ada siswa yang non-muslim itu bisa diterima nilai itu. Misalnya hormat, sikap hormat. Misalnya nilainya adalah hormat. Hormat itu banyak antara teman, antara guru, Kemudian misalnya ada lagi sopan, santun, atau saling menghargai, paling mudah. Saling menghargai juga luas itu nanti dari peraturan itu dibuat. Nah, misalnya ada 3 nilai. Yang pertama adalah hormat dulu. Nah, sikap hormat itu kalau kita jabarkan, misalnya satu aja nilai itu misalnya di skala itu terdengar. Kalau orang hormat itu terdengar seperti apa dia berbicara? Bicaranya sopan. Ketika berbicara ini lembut, ini segala macam. Kalau yang terlihat orang hormat seperti apa? Terlihat, yang kita lihat anak itu lembut, menjaga sikap dan lain-lain. Kemudian perilakunya seperti apa kira-kira? Mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu secara keseluruhan. Nah, kemudian lanjut, Bu. Nah, ini dia. Kalau dia berbicara misalnya hormat, yuk saya bantu, kan lebih bagus ya, itu hormat dia tuh. Terima, tolong ya, permisi, hormat dia. Itu yang dia ucapkan, yang kita dengar dari anak-anak itu. Kemudian terlihat dia berempati dengan sama lain, teman-temannya, mendengarkan dengan sesama ketika guru
menjelaskan, diam ketika temannya mengutarakan pendapat, itu hormat. Itu yang dapat kita lihat sebagai guru. Kemudian akhirnya setelah kita mediasi macam-macam gitu ya, masuk ke konsekuensi. Kenapa kita juga ingin dia bagus di sana juga bagus di sekolah gitu. Nah, ada 5 kebutuhan ya yang dasar perilaku manusia, terutama anak. Nah, 5 dasar kebutuhan itu, 4 diantaranya berkaitan dengan psikologis. 4 itu kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Misal kesenangan, kadang-kadang anak-anak itu merasa bosan di kelas, berarti ada kebutuhan yang enggak terpenuhi anak itu. Gimana caranya kita sebagai guru juga melakukan refleksi ya. Jadi ketika saya mengikuti CGP ini biasa, kemudian lama-lama kita merasa bermuhasabah akhirnya seperti itu. Jadi ketika kawan-kawan dikasih tugas berat segala macam, kayaknya nggak sanggup deh ngasih tugas itu ya, pas punya aja deh kalau gitu. Karena sadar tugas pendidik guru itu berat ternyata. Kenapa? Karena kita harus mencukupi kebutuhan anak itu. Karena bertahan hidup nanti masalah keselamatan dan lain itu bukan masuk psikologis. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh lagi, kita tarik nafas sama-sama. Karena kalau nggak narik nafas mati ya. Oke, tarik nafas. Tenang urusan. Sekarang kita relaksasi lagi, kita pikirkan, kita itu hidup untuk apa? Untuk mati. Apa yang kita bawa? Amal. Makanya kadang-kadang kalau kita lost gitu ya, kita mikir malam, kita luruskan lagi niat kita, luruskan gitu kan. Niat itu jangan sekali, berkali-kali nggak masalah. Luruskan, kita ke bengkok, luruskan, lagi, tarik nafas, luruskan. Itu lebih bagus. Kita memperbaharui niat itu kalau bisa seminggu sekali, bagus, nggak masalah. Kalau ada belok, perbaharui niat, istighfar gitu ya. Mungkin kata-kata saya ini ya tidak sebanding dengan pengalaman bapak, ibu segala macam gitu ya. Cuman yang saya dapatkan adalah seperti ini. Yuk kita sama-sama berubah. Kita membangun budaya positif dimulai dari diri kita. Nah, dan salah satunya nanti goalnya itu ketika anak lulus, budaya positif ini akan terus mereka tanamkan dan ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dulu yang apa? Semangat pagi. Luar biasa. Pak Kamto belum semangat. Padahal ikon ini dari Pak Kamto biasanya lah. Jadi ulun hanya mengcopy dan mempaste kayak copy paste Pak. ATM. Ini saya ke bagian yang terakhir ini ada 2, jadi ada 6 materi di budaya positif, 2 Bu Haja Sri Hartini, 2 Pak Anwar Sadat, dan 2 terakhir saya posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu artinya posisi kita ketika mengontrol anak gitu kan, mengontrol anak. 5 posisi kontrol dasar itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mengajak Bapak Ibu semua tadi menyadari diri kita berada di posisi yang mana ketika melihat anak melakukan kesalahan. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang 5 ini tadi, kita kira-kira berada di posisi yang mana? Contoh kemarin saat MPLS, pas kami memaparkan apa yang kami sampaikan, ada anak yang sambil nonton video. Nah, kemudian Ibu Rusda kemarin langsung memanggil anak dan menyuruh maju ke depan. Saya kira itu Ibu Rusda itu mau menghukum awalnya. Awalnya saya merasa, karena dengan karakter Ibu Rusda kan, seperti Ibu Rusda kan, hei kamu maju sini. Anak itu langsung kayak pucat ya kan,
Jadi saya kira ini mau diapakan anak ini. Ternyata cuman disuruh berdiri dan mendengarkan kami memaparkan dari ulun pertama, wali kelas yang pertama sampai ujung. Dia cuman disuruh berdiri. Akhirnya kemarin apa Brusda? Oh ya, cuma diajak ngobrol. Kira-kira posisi Ibu Rusda itu, posisi kontrol Ibu Rusda itu di mana kira-kira? Jadi Ibu Rusda ya teman dan pemantau itu menurut Ibu Rusda memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Jadi ya lanjut Pak. Jadi ini menurut teori ini ada 5 tadi: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini di bagian akhir ada dampak pada murid di bagian akhir. Ada kata-kata khas yang kita keluarkan itu. Kalau penghukum tuh biasanya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Ayo sama yang survei. Jadi terus terang Bapak Ibu, saya bersyukur sekali bisa masuk CGP ini. Jadi saya belajar, setidaknya saya belajar untuk anak saya sendiri. Jadi biasanya saya di rumah itu mungkin posisinya membuat rasa bersalah. Itu kita kadang jauh lebih keras daripada anak orang lain. Padahal anak kita itu adalah investasi dunia akhirat. Allahu Akbar. Jadi kadang kita itu, saya merasa posisi saya di nomor 2 itu, pembuat merasa bersalah kadang saya. Mama ini nak kai sudah uyuh, sudah ini kan. Menurut saya merasa akhirnya membuat anak saya itu merasa bersalah kepada saya. Jadi setidaknya ini sumber belajar bagi saya, tidak hanya untuk murid gitu kan, tidak hanya untuk murid tapi untuk tadi investasi kita dunia akhirat tadi Pak, anak waladun salihun ya doanglah yang selalu mendoakan kita itu. Jadi penghukum tadi akibat dampak pada murid itu, kata Bu Rahma tadi kan, anak akan mengulangi. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah itu, anak jadi merasa rendah diri. Itu ada kata-kata kita apa tadi? Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ya mungkin di rumah kita seperti itu kan. Mama ini sudah kan. Kemudian itu posisi teman pun ternyata dampaknya juga tidak baik, membuat anak menjadi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Ketika kita ada, anak akan mungkin berperilaku baik, tapi ketika kita tidak ada, dia akan lepas kembali ke sifatnya semula. Kemudian posisi yang keempat, pemantau itu sudah mulai baik itu. Jadi di akhirnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mungkin orientasi anak itu ketika kita posisi pemantau itu 2, dia menghindari hukuman atau dia mengharapkan hadiah. Tidak ada sesuatu itu terjadi karena kesadaran dirinya. Jadi kan motivasi tadi ketika Bu Rusda dirayu sama Pak Kanto, ayolah Bu Rusda, apa yang ada di tangan, kalau tidak kamu saya hukum. Itu mungkin pertama menghukum, dihukum tidak mempan. Posisi mana beradanya, misalkan ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Keduanya? Oke. Kira-kira apa? Ya, oke, kita simpan dulu. Kemudian yang kedua itu ada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu pembuat rasa bersalah. Iya. Oke, lanjut lagi, ada lagi. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, lakukan demi bapak. Ya. Oh ya, teman pasti, kalau ini seperti udah pasti ya, teman ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Nah, ada stiker bintang, ada hadiah. Pemantau? Iya. Kita lanjut lagi. Ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya. Jadi ada tawaran, gitu kan. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Mungkin dengan intonasi yang lebih keras lagi kan. Itu kira-kira apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah? Apa? Penghukum? Oke, kita simpan dulu. Ini versi jawaban dari yang sudah kami pelajari ya. Ini ya kita cocokkan tadi. Bagaimana jawabannya tadi? Yang pertama itu adalah membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin seperti itu kata-kata kita mungkin. Jadi yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, benar sekali ini sebagai teman ya. Kemudian yang keempat ada, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah ini ya benar, pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya manajer tadi ya. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir melakukan ini. Ya, ini sebagai penghukum. Jadi ini posisi yang sering kali kita berada di sini. Secara sadar atau tidak sadar, mungkin kita sudah menjadi penghukum bagi anak kita. Mungkin kita jadi pembuat rasa bersalah. Tapi di antara semuanya ini kita dianjurkan untuk bergerak di dua saja, jadi di pemantau dan manajer. Jadi pemantau dan manajer. Jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, itu ketiganya itu akan berefek negatif pada anak. Jadi kita dianjurkan untuk di posisi pemantau dan manajer. Itu kemudian lanjut yang materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Kalau tadi sudah disampaikan sama Bu Haja Sri Hartini kan ada motivasi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada yang terakhir restitusi. Jadi restitusi itu sebagai upaya dari guru atau orang tua untuk menyelesaikan masalah anak, dia kembali ke keadaan yang lebih baik lagi. Jadi untuk melakukan restitusi itu harus melalui tiga tahapan, yaitu yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama ya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu jadi ada kata-kata yang kita ucapkan ke anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi akhirnya anak itu tidak terlalu down lah ketika dia melakukan kesalahan. Jadi kita ucapkan dulu kata-kata yang membuat dia menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Masih banyak orang yang pernah bersalah seperti itu. Jadi itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu biasanya kata-kata yang harus kita keluarkan ke anak, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi itu bagian dari kita memvalidasi, membenarkan kebutuhannya itu. Atau kalau anak tidur di kelasnya, tidur di kelas memang enak, ya kan? Enak kan siang-siang lapar-lapar, tidur di kelas, gitu kan? Itu bagian dari kita memvalidasi kebutuhan anak. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kembalikan ke nilai-nilai yang sudah disepakati di kelas, di sekolah, atau di lingkungan. Jadi
misalkan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, atau keyakinan kelas mana yang belum kamu penuhi. Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita kembalikan dia ke keyakinan dia di awal dari keyakinan itu. Jadi itu segitiga restitusi. Ini tadi lebih jelasnya. Kemudian ada tadi ini banyak contoh-contoh kata-kata yang dari guru yang bisa kita sampaikan ke anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya kan? Kita sampaikan ke anak. Kita mulailah membiasakan diri untuk sedikit menekan emosi kita ketika kita berhadapan dengan anak yang melakukan kesalahan, gitu kan. Tidak ada masalah yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, misalkan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ada banyak kata-kata yang bisa kita ucapkan ke anak untuk menstabilkan identitas. Kemudian tadi lagi ini ada contoh juga validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Jadi kita kembalikan pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apakah dia kebutuhan akan powernya sudah terpenuhi, freedomnya, love and belonging itu, cinta dan kasih sayangnya sudah terpenuhi atau tidak. Kadang kan ada anak yang mungkin di rumah kurang kasih sayang. Nah, jadi dia ke sekolah malah mencari perhatian dari guru-gurunya, gitu kan. Jadi kita validasi dulu kebutuhan anak. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita anggap kesalahannya itu tidak terlalu besar lah. Padahal ya tadi kita mencoba menstabilkan emosi kita dan dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Kemudian lanjut yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Ini ada contoh-contoh ucapan-ucapan yang bisa kita tiru nanti. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalkan ketika anak melakukan membuli kawannya misalkan. Jadi kesepakatan apa yang sudah kita sepakati, misalkan saling menghormati, misalnya saling menghargai kata. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas yang kita punya. Nilai-nilai atau lagi kata-kata kita bisa sampaikan ke anak, nilai-nilai universal mana, apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi kita ingatkan kembali, kita yakinkan anak kembali untuk dia bisa mengingat kembali lah tujuan asalnya dia. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, itu kan. Jadi kita menyadarkan dari dirinya sendiri. Jadi kita tidak paling baik kan posisi kembali hukuman, konsekuensi, ini restitusi. Jadi untuk melakukan restitusi ini kita harus melewati yang namanya segitiga restitusi. Mungkin sampai di situ, ini bagian akhir dari materi budaya positif dari modul 1.4 yang sudah kami pelajari hari ini. Ini yang kami sudah pelajari, kami bagi kepada teman-teman semuanya. Semoga kita bisa mempraktekkan, kita bisa melaksanakan, kita bisa menerapkan apa yang sudah kami pelajari dan kami bagi ke teman-teman semuanya. Semoga kita melakukan ini dari diri sendiri, bermula dari diri sendiri, dari keluarga, anak tadi terutama. Kita murid, kalau saya murid pertama saya adalah anak saya, jadi dan murid-murid saya di sekolahan. Jadi kita bersama untuk menciptakan yang namanya budaya positif. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kalau ada yang baik kita ambil, kalau ada yang salah itu kekurangan dari kami. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh terlambat. Kita mengatakan di sekolah itu ada sanksi. Kita datang terlambat, sanksinya ini.
Sekarang kita dapat kata baru, ada hukuman, ada konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, sanksi-sanksi yang ada di sekolah kita ini termasuk hukuman atau konsekuensinya tadi? Ya, konsekuensinya itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Terus dari hukuman-hukuman ataupun konsekuensi yang ada di sekolah, bagaimana membudayakan, apakah perlu kesepakatan bersama, mensosialisasikan dulu agar anak tahu bahwa saat dia melanggar peraturan itu akibatnya seperti ini. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rusda ya atas masukannya. Jadi ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi, Bu ya. Sanksi ya, konsekuensi. Nah, dan terakhir ada restitusi. Dalam peraturan sekolah itu ada peraturan dan ada sanksi. Sejak saya ikut CGP ini, kata sanksi itu disandingkan dengan konsekuensi. Nah, seperti itu. Jadi antara hukuman itu sifatnya dia langsung. Hei kamu, misalnya, ini saya alami saat sekolah dulu. Kenapa nggak menyusul lupa absen? Push up gitu ya, 50 kali. Pernah saya lakukan, pernah itu saya. Pertama kali Bapak masuk gitu ya, push up, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Dan itu saya rasakan sampai sekarang. Sampai sekarang saya rasakan. Nggak dendam sih ya, cuman agak lucu juga gitu ya, gitu ya, agak lucu gitu ya. Ternyata minta saya belajar itu ternyata berdampak negatif. Jadi ketika saya jujur ya, kita di sini, saya itu agak keras. Jadi keras kenapa? Karena saya dulu saat SMK juga diberikan belajar yang keras sekali. Dan saya pikir-pikir, semenjak saya mengikuti ini, oh ternyata ini nggak benar dulu nggak benar, dan ini harus diputus dan dari diri saya. Jadi peraturan itu dibuat untuk bukan dilanggar ya, untuk ditaati sebagai pijakan kita, karena kita satu kesatuan, satu satuan gitu ya, kita punya dasar landasan hukum yang disepakati oleh orang tua, murid, dan seluruh warga sekolah yang terlibat. Dan itu kita punya istilahnya itu legalitas, dan berupa peraturan itu harus kita taati. Tapi alangkah baiknya peraturan itu jangan selalu menjadi senjata gitu ya. Gimana caranya? Kita bikin keyakinan, kalau perlu keyakinan sekolah. Melalui apa? Peraturan itu kita ambil, kita ubah kalimat positif untuk menjadi budaya positif tadi, seperti itu. Jadi antara hukuman, sanksi atau konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman sifatnya dia langsung, nggak ada hubungan segala macam, langsung gitu kan. Kalau sanksi konsekuensi dia bertahap dulu. Utamanya kita lakukan dulu restitusi gagal, baru agak lebih tinggi. Sekolah itu agak yang lebih tegas lagi kan. Dan kesiswaan itu saya lihat sudah bagus sekali langkah-langkahnya. Bagus sekali itu. Dan saya ketika belajar ini saya baru memahami ternyata ada perbedaan juga hukuman, sanksi, konsekuensi dan restitusi. Seperti itu Ibu. Konsekuensi yang ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Dan untuk menghindari kesalahan itu kita harus membuat budaya positif. Lebih baik kita membuat budaya positif daripada kita harus bergelut dengan peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya para azhar. Iya. Di sini benar kita berusaha jadi nggak enak. Menambahkan aja apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Sadat terkait dengan mungkin pemahaman ulun ya, terkait dengan hukuman, bahwasanya hukuman itu adalah suatu hal yang tiba-tiba di luar dari peraturan. Jadi bahasa tadi Pak Anwar Sadat mencontohkan anak langsung disuruh push up, padahal di tata tertib tidak ada itu. Nah itu namanya hukuman. Oke. Jadi misalnya di tata tertib nggak ada, masuk kelasnya Pak Kantor, nah 5 menit sudah ini terlambat, ayo yang keliling lapangan. Nah itu baru yang namanya hukuman. Anak tidak tahu sebelumnya bahwa ada peraturan ataupun konsekuensi yang disampaikan. Nah itu yang namanya hukuman. Tetapi kalau yang terkait dengan tata tertib di SMK Bugaan, saya lihat dari teman-teman tim penegak disiplin, runtutannya sudah seperti yang disampaikan Pak Anwar Sadat, mulai dari MPLS ada materi terkait dengan tata tertib yang di-sharekan. Mungkin memang kekurangan kita belum berani membuka secara umum bahasa kita, di-sharekan ke orang tua. Kadang kan mungkin nggak sinkron ya. Contohnya lagi kayak kita SMK mungkin ya.
SMK ada dunia industri, dunia usaha, yang itu yang harus disinkronkan juga. Kadang mereka yang di dunia usaha dengan standar mereka yang tinggi, kalau tadi dimasukkan rumus kita harus diskusi dengan orang tua dan sebagainya, ternyata kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tua nggak pas. Ini sebagai kebutuhan dari dunia industri. Contoh, nggak apa-apa Pak datang terlambat, kenapa? Mungkin anak ulun kan kebetulan bantu orang tua ini. Nah, terus nanti masuknya jam berapa Bu? Anu aja nyamannya itu jam 8 Bang. Untung gawean di rumah, anak-anak kawa masuk jam 8. Nah, kalau itu ternyata mungkin diaplikasikan misalnya, ternyata dunia usaha, dunia industri melihat kami nggak pakai itu kalau jam 8 dia baru bangun tidur dan sebagainya, baru aktivitas di Dudi. Kita lihat kalau di dunia tambangan mereka jam 6 subuh aja, sebelum subuh sudah bangun. Mungkin membiasakan. Jadi tata tertib itu tujuannya untuk membiasakan dan sudah disosialisasikan. Akhirnya jatuhnya tadi Pak Anwar Sadat jadi konsekuensi. Asal jangan melanggar apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan lain diterapkan di lapangan, maka jatuhnya hukuman. Nah, itulah yang dihindari. Akhirnya Pak anak, ya bukan anak aja, ulun mungkin didoktrin mulai dari lahir dulu. Orang tua kan kadang nggak punya alasan apa-apa. Ini sudah azan subuh, pokoknya dipukul aja harus bangun sholat. Kadang nggak dijelaskan maksudnya disuruh bangun subuh itu apa dan sebagainya. Nah, kadang dari lahir sampai ya kuliah lah kita mengalami itu semuanya rata-rata. Nah, akhirnya terdoktrin, kita kerjakan hari-hari seperti itu. Mungkin sekedar sharing, berbagi pengalaman apa yang disampaikan Bu Isni juga, khususnya mohon maaf ke diri kita pribadi yang sekarang saya alami sendiri, cukup berat untuk mengubah pola yang sudah saya terima mulai dari rumah sampai sekolahan bari, saya terapkan ke anak sendiri itu sampai sekarang, menguras emosi dan air mata bujuran Bu itu. Apalagi kita seorang bapak ya, kadang melihat anak kalau ibu yang tadi dia pusing anak selesai hidup ini kan gitu. Kalau bapak makan hati jujur, apalagi kalau ibu-ibu sama anaknya yang cewek kan kadang kan berbeda lah. Yang bapak yang di tengah-tengah itu bingung mau di posisi yang mana kan gitu, curhat malah. Lanjut. Jadi maksud saya seperti ini, yang mau saya terapkan di rumah, apa yang ilmu yang sudah kita dapat memang sangat berat kalau tidak satu visi misi di dalam keluarga. Apalagi ini sekolah ya, sekolah dengan banyak pemikiran dan sebagainya. Kalau tidak satu visi misi, cuma pengen mengubah satu aturan tetapi hanya satu orang saja, kita tidak membudayakan budaya positif, maka bisa jadi cuma berlaku satu kelas, yang kelas yang lain enggak. Nah begitu yang lain enggak, yang satu kelas tadi umpat, loh Pak yang di sana nggak berlaku kayak gitu. Akhirnya apa? Nggak ada budayanya akhirnya, karena punya pegang maunya masing-masing. Begitu juga tadi kita ilustrasikan di rumah. Saya sudah punya ilmunya ini, maka saya dorong, ayo istriku solehah masuk ke guru penggerak, kita ikut, siapa tahu lebih mudah kalau yang lain yang madahi kan gitu. Nah saya berharap sama seperti kawan-kawan yang di depan, Bapak Ibu yang sekarang bersemangat sudah dapat rekomendasi dari Bapak, 4, kita budayakan positif, yang sebetulnya inti sari dari budaya positif ini ada kesadaran dalam diri anak itu sendiri. Walaupun tanpa diatur di sekolahan, dia lepas dari sekolah tetap memakai keyakinannya tadi. Ya tadi saya kasih contoh anak ulun, misalnya Pak Khairun ya, di pondok dengan kerasnya kayak apa dididik, mungkin belum masuk karena sampai hati. Di rumah mungkin lain. Kenapa? Enggak, saya enggak di pondok, sekarang di rumah enggak ada aturan yang sama karena belum masuk ke dalam hati dia. Sama juga anak kita, kalau pas jam belajar mungkin 7.30 dia mau bangun pagi, tetapi begitu hari Sabtu Minggu libur sampai melalur, mungkin seperti itu. Karena apa? Prinsip dia kalau bangun pagi itu berangkat ke sekolah, kalau lambat dihukum orang. Kalau di rumah bangun pagi paling mama bemamai warak tetap aja dikasih nasi kan gitu mungkin. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Baik, kemudian akan ada kesimpulan yang akan disampaikan.
Jadi sedikit kesimpulannya ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan guru penggerak, calon guru penggerak ini punya program masing-masing. Sedikit sosialisasi, kalau Ibu Husni itu terkait dengan peta kebersihan gitu ya. Kalau Ibu terkait dengan gerakan kebersihan. Kalau saya itu gerakan sadar berteknologi. Tadi saat anak-anak di kelas itu sudah kita pernah lakukan, menaruh HP misalnya, akan melaksanakan pembelajaran dengan teknologi tepat guna segala macam. Nanti kita itu geraknya lain waktu ya, karena waktu Bu ya. Demikian, semoga bermanfaat dari 6 materi ini. Semoga kita dapat melaksanakannya. Demikian, marilah kita tutup sama-sama dengan mengucapkan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan kesempatannya. Demikian kegiatan pada hari ini. Saya pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.